Halo, selamat sore Sobat KKI Melbourne. Ketemu dengan saya lagi, Peter Sanjaya di sini di segmen Obaja, obrolin aja. Hari ini saya bersama narasumber kita akan ngebahas satu hal yang bakalan kejadian sebenarnya di weekend ini. Dan narasumber kita ini cukup menguasai event yang bakalan kita adakan di weekend, yaitu lebih tepatnya teman-teman kaula muda ya, dan boleh dibilang ini semacam bukan apa ya sebutnya ya, United bukan ya, nggak tahu juga aku, tapi tapi untuk itu untuk lebih jelasnya, lebih clearnya lagi, kita langsung aja biar narasumbernya yang langsung ngobrol. Selamat datang Elin dan Elva, apa kabar kalian? Baik. Iya. Thank you. Sebelumnya nih, silakan kalian memperkenalkan diri. Siapa Elin, siapa Elva? Nah, siapa duluan? Elin dulu. Ya udah deh. Ya, semuanya, aku Elin. Sebelum Komkia ini, aku sebenarnya Presiden AIKA yang dari 2019 ke 2020. Dan karena itu makanya kemasukan ke Komkia pas kitanya pertama kali bikin. Di dalam Komkia sendiri aku salah satu per 3-nya co-op. My job desk lebih ke person yang bicara-bicara gitu deh pokoknya. Oke, public publikasi. Relation. Oke. Jadi kalau ngomongin ke pastor-pastor atau ke orang-orang interstate, itu pengumuman juga termasuknya kamu ya? Publikasi. Publikasi ada beda lagi dong. Beda lagi. Oke. Kalau publikasi ke aku mah itu bakalan boring banget komkianya, jangan, nggak boleh. Gitu. Oke, jadi Elin ini adalah ketua AIKA ya? Masih menjabat? Masih sampai Maret. Sampai Maret 2021? Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan dari Elin? So far? Enggak ada sih. Enggak ada. Oke. Lalu lanjut ke Elva. Nah, Elva ini siapa sih? Ya, aku siapa? Halo, aku Elva. Aku sebelum di Komkia, aku jelasin dulu. Sebelumnya aku di Mudika. Tahun lalu aku jadi bendahara Mudika, and that's why I jadi salah satu representatif dari Mudika di Komkia. Di Komkia sendiri bersama Elin dan teman kita Marvel, kita bertiga jadi koordinator. Dan kalau tadi Elin lebih ke external communication ya, kalau aku lebih ke treasurer bendahara ya, karena dari Mudika bendahara. Dan aku lebih ke marketing dan publication ya. Oke. Berarti jadi, kamu yang pegang duit ya? Publication, ya, aku yang megang duit dan aku yang megang publication social media. Kamu juga yang bayar-bayar ya? Iya. Tapi ada beberapa yang unik nih dengan perihal Komkia ini eventnya bakalan berbeda kan ya kali ini ya. Tahun ini bakalan online ya, Zoom. Iya enggak? Ya, mungkin sedikit yang harus dibayar mungkin ya. Tapi jangan dijelasin dulu, itu akan nanti lagi. Mungkin teman-teman di KKI ini masih bingung nih, Komkia ini apa sih, ini kegiatan apa, dan kenapa ini mengatasnamakan KKI gitu loh. Nah, silakan. Pokoknya semua pertanyaanku ini akan aku arahkan ke kalian berdua. Terserah kalian berdua siapa yang mau ngejelasin, oke? Apa sih Komkia ini? Komkia ini singkatan dari apa? Komunitas Orang Muda Indonesia Katolik Australia. Oke. Lebih tepatnya konferensi. Konferensi Orang Muda Katolik Indonesia di Australia. Oke. Komkia. Dan jadi awal pemulanya Komkia itu terbuat karena pakai Inggris nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa, iya. So there was a huge bunch of people coming up, saying and thinking that there is a need to connect to each other, not just to religious-wise, but also to communities. They understood the importance of community and the relationship around that.
Makanya pas Pak Komkia pertama diadakan 2012. Oh, udah 8 tahun. Udah 8 tahun ya. Wow. 2012 itu Komkia pertama. Di situ lebih memang konferensi dan juga kayak ngebuatnya Komkia tuh kayak gimana. Jadi Komkia ini every 2 years ya? Once every 2 years. Oke. Dan dari komite itu maksudnya apakah ada ketuanya, ketua konferensi ini nggak ada? Jadi ini memang nggak ada ketuanya. Jadi kayak Komkia sendiri itu nggak ada komitenya. Komkianya itu muter-muter. Jadi kita setelah setiap acara Komkia itu, kita kayak either ditunjuk itu kota mana selanjutnya, atau enggak dari komite langsung dikasih aja gitu kota mana selanjutnya. Habis itu OMK kota itu udah ambil aja, ambil aksi gimana buat tahun ini juga kayak gitu. Kita tiba-tiba dapat tahu, oh kita tahun ini tuh Komkia, oh siapa dong yang ambil? Komkia ada nggak? Komitenya nggak ada. Oh jadi gimana dong? Katanya akhirnya OMK KKI yang ngebawain Komkia sebagai kita bertiga gabungan. Jadi siapa? Misalkan banyak kepala kan berarti ya, banyak kepala berarti kan banyak ide. Kalau banyak ide siapa yang memutuskan? Jadi kalau tergantung. Kalau masing-masing berbeda-beda ide, berbeda-beda pendapat, malah nantinya arguing each other kan? Siapa yang akan menentukan? Oke, let's do this one. Nah, itu siapa? Jadi yang kayak Elin ngomong tadi, kan ini kan dimulai 2012 ya. Jadi baru ada 2012, 14, 16, 18, 20. Berarti ini yang kelima. Oke. Ya. Nah, dari yang 2012 sampai 2018 kayak Elin ngomong itu muter. Jadi kita ada kota Brisbane, Melbourne, Perth, sama Sydney. Nah, itu muter keempat ini. Dan seharusnya tahun ini tuh 2020, tahun ini adalah ke Sydney. But somehow dari yang 2 tahun lalu, akhirnya dapetnya undiannya Melbourne gitu. Sorry, gimana? Harusnya di Sydney tahun ini. Harusnya di Sydney tahun ini. Tapi cuman waktu 2018, waktu they end the Komkia, the committee there and the participants decided the next Komkia will be in Melbourne, not in Sydney. Oke. Nggak tahu gimana ya pokoknya. Iya. Dan setelah ya udah. Apa Elin? Kedengarannya karena yang anak-anak Melbourne yang datang Komkia tahun itu terlalu asik, terlalu yang 2018. Nah, lalu gimana ya, Pak? Nah, habis itu kan udah dipilih nih di Melbourne. Terus dilihat, misalkan di satu city ada berapa organisasi anak muda yang aktif gitu. Nah, kalau misalkan kita kan ada AIKA, Mudika, dan PDKKI. Dan kebetulan banget, tahun lalu waktu kita come out with this committee, itu ketua-ketuanya tuh sambil ngobrol ke each other. Jadi Elin salah satunya sebagai ketua AIKA, ngobrol dengan ketua PD, ketua Mudika, Jovik, dan Jodon. Mereka mikir gimana, apakah kita mau ada satu ketua yang menghead 3 AIKA, Mudika, PD, atau mau yang makanya kita come out with the name koordinator. Jadi kita mengkoordinate bertiga masing-masing itu jadi mereka punya their own job desk, gak ada yang ketua, gak ada yang wakil. They have their own job desk, they have their own division gitu. Dan ini koordinatornya. And that's how we operate things. So jadi smooth. Jadi misalkan ini kayak Elin, dia divisi eksternal, dia yang harus memutuskan berarti ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi eksternal gitu ya. Begitu maksudnya. Berarti iya. Dan ada tambahan kalau misalkan itu yang important decisions, we will decide, 3 of us decide on it gitu. Oke. Oh, got it. Jadi nanti hari hanya 2 hari ya. Aku dengar katanya bakalan 2 hari ya, tanggal 10 sama tanggal 11 ya. Mulai jam berapa? Hari Sabtu itu ya, tanggal 10 ya? Hari Sabtunya kita mulai jam 9 pagi. 9 pagi. Iya. Via Zoom ya? Via Zoom. Dan kita ada break
gede di tengah-tengahnya, tapi nggak break juga sih sebenarnya, karena kita ada event side-nya. Terus habis itu malamnya itu sampai jam berapa? Setengah 11. Malam? Iya. Setengah 11 malam. Gile, itu duduk di depan Zoom terus? Enggak, kita hop in to another platform called Hopin. Maksudnya? Ya. Jadi kita selain pakai Zoom, kita juga ada yang namanya pakai platform Hopin. Oh, itu another application ya? Iya. Itu bentuknya kayak Zoom juga atau gimana? Aku nggak kebayang ini Hopin ini kayak apa? Itu bisa bagaimana, kelebihannya apa? Dan kenapa itu bisa memberikan suasana yang berbeda ketimbang sekedar duduk aja gitu nonton gitu. Kalau Hopin itu dia advantage-nya itu mereka ada satu one feature di mana namanya tuh booth, di mana orang yang ngejaga booth itu ceritanya ada satu orang ngejaga booth. Kayak booth di festival gitu lah, ada booth kan ya. Iya. Terus bisa masuk, ngeliat terus keluar. Terus ada beda lagi masuk, ngeliat keluar. Itu tanpa dijadikan apa-apa. Sedangkan kalau di Zoom itu kan untuk buat masuk dalam satu breakout room ke breakout room lain kan harus menjadi co-host atau host. Baru bisa muter-muter. Tapi di dalam Hopin itu nggak ada kayak gitu-gitunya. Jadi kita sendiri nggak harus bikin mereka jadi host atau co-host. Gitu. Oh, jadi semua peserta bisa ngunjungin every room gitu ya? Dan setiap room activity-nya berbeda-beda? Oh, yes, betul gitu. Sekali. Lalu, apakah ada fitur yang di Hopin itu, ada fitur yang bisa membantu activity kalian yang biar lebih semarak atau lebih berbeda lah ketimbang sekedar Zoom yang hanya menonton atau ya apa clapping atau itu, ada nggak? Rencananya seperti apa nantinya di Hopin itu activity-nya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau bisa lanjutin dari punya Elin, dengan ada feature-nya itu, jadi kita udah bisa set dari awal. Kita mau ada sesi apa aja, kita mau ada games apa aja. And then kita pakai Hopin ini untuk yang tadi Elin ngomong, waktu during the break. So it's not a compulsory activity, but it's an optional activities that are very beneficial. Contohnya, di hari, kita nggak apa-apa nih ya masuk ke itinerary berarti? Oh, oke. Contohnya di hari Sabtu, kita ada break selama 3 jam di tengah. Nah, itu kita breaknya, kita bilang, ada activities di Hopin, ada games, hampir keceplosan sama games ya. Ada games. ini kalau misalkan ada sesuatu yang jangan disampaikan dulu, jangan disampaikan ya. Nanti aku susah nih ngeditnya. Aku paling males ngedit. Pokoknya whatever we talk today here, it's gonna be uploaded ya. Yeah, sure. Oke. Yang tadi aku bilang ada game. Terus ada juga booth lain, kayak misalkan if people just want to chill, I think it's fine for me to see that. Yeah, chill or like cook lunch together. And then ada satu lagi feature dari Hopin yang di Zoom nggak ada, yaitu one-to-one chat, one-to-one meeting. Jadi kalau misalkan you want to chat randomly with someone, kan ini kan Komkia kan, jadi ada yang dari nggak cuma di Melbourne, ada yang dari Brisbane, Perth, Adelaide, Sydney. Kalau misalkan kalian mau ketemu secara randomly anyone, then you can just go into that place. It's called connection gitu. Habis itu you can chat with someone randomly. Tapi di Zoom juga bisa kan ya chat private, iya kan? Iya, tapi kalau ini not only chat, you can video as well, gitu. Oh, jadi, without tanpa harus meninggalkan acara ya? Iya, karena memang kalau if you can imagine festival, ini festival virtual gitu. Ada booth-nya, terus ada juga you can kayak di festival biasa kan you bisa ya udah meet someone randomly gitu kan. Ini juga begitu gitu. Wah, keren banget. Gitu. Jadi pengen ikutan. Lumayan banget. Ini minimum umur yang boleh ikutan umur berapa sih? Umurnya? Kita bilang sekitar 16. 16. Tapi kita nggak ada maksimum umurnya memang. Nggak ada maksimum?
whoever they feel is a young adult, ya silakan. I am young. Boleh dong. Karena aku melihat kayaknya pembicara-pembicara yang kalian share di IG ya, kelihatannya menarik juga. Ada Steffi, ada Didit, lalu ada Tante Lilian, ada Julius Indria. Buat teman-teman mungkin nggak ada yang ngerti ya kenapa saya aham. Jadi Julius Indria ini adalah papanya Elin sendiri. Kenapa kamu nggak ada ini lain, maksudnya nggak ada pembicara lain selain papamu? Kenapa? Bukan. Karena backgroundnya atau Iya. karena backgroundnya? Iya, jadi di sesi yang Julius yang dia ambil itu bersama-sama dengan speaker-speaker lain yang bakalan nge-share experiences mereka personally. Ya, memang kita sengaja background-nya each speaker tuh beda-beda. Jadi kita bisa dapat sesuatu yang berbeda juga ya. Ya, kita bisa nge-address-nya ada beberapa sesuatu yang beda dari semuanya. Gitu. Iya. Oh. Mungkin kan nggak tentu dari cuma satu tempat gitu kan. Mereka kan kan ada banyak gitu loh dan broad gitu. Jadi kita wah, menarik ya. Kalau boleh aku tambahin? Iya, silakan. Ya, itu karena relate to our team juga ya, Lin. Belonging and calling. Gitu. Jadi kan people can belong. Ya? Iya. Betul. People can belong apa? Tema, iya sorry, topik lagi. Tema dari Komkia kali ini apa tadi sebutin lagi? Belonging and calling. Belonging and calling. Oke. Kalau aku ngelihat ya semua narasumbernya ini sepertinya dari KKI semua ya. Benar nggak sih? Kecuali yang Deacon dan Father apa itu ya aku lupa. Tapi maksudnya yang orang-orang Indonesianya semua orang dari KKI ya. Jadi Deacon Malcolm itu dia sering aktif di PDKKI. Aku sering dengar ya dia jadi pembicara. Dia pembicara. Sedangkan Father Bill itu memang baru, tapi dia interestingly dia memang udah in the last 6 years gitu dia ada di Indo. Terus jadi itu dia tuh ada pengetahuan Indonesianya, ada pengetahuan Australianya, di mana dibutuhkan dengan belonging and calling. Tapi memang kalau yang narasumber yang orang Indonya itu memang kebanyakan dari KKI. Kita kemarin ini dulu kepikiran karena di Melbourne ya kita mau kasih the Melbourne vibe lah. So, hanya most of the speakers are from Melbourne. Jadi kalau misalkan acaranya bakalan let's say kita ngomongin yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu lah, yang 2018, itu pembicaranya juga rata-rata dari sebelah sana, dari Sydney. Di mana sih? 2018 aku lupa. Di Perth. Di Perth. Nah, pembicaranya rata-rata dari Perth semua ya? Atau itu dari interstate semua, yang lain juga ada gitu, dia diundang gitu untuk datang ke Perth. Karena 2018 kan pasti kan konferensinya kan ngumpul kan ya, semua flying ke sana ya. Pembicaranya dari mana 2018 itu? Masih inget nggak? Enggak. Tahu tapi nggak inget ya? Enggak. But ya kayak tadi bilang itu terserah komitinya dan itu tergantung juga. Kayak so it depends on what their need gitu. Kalau misalkan memang ada pembicara yang bagus di lokal, I mean ya, why not gitu kan? I mean, kalau misalkan acaranya nggak virtual, it will cost less. I mean, speaking from, it will cost much less to have them gitu. I'm sorry, Itu keren loh. Itu aku tadinya kalau kalian nggak bilang temanya itu belonging itu, aku pikirnya wah kita udah kayak ini loh, kayak negara komunis nih.
dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini kita udah punya semuanya sendiri loh. Kebayang nggak sih? Ini pembicaranya semua kita semua. Ya kan narasumbernya, kecuali yang Deacon dan itu ya tadi ya. Ini yang orang-orang Indonya. Aku jadi keinget sama pesan Om Markus waktu ulang tahun KKI kemarin itu, bahwa ternyata KKI Melbourne ini udah menjadi komunitas yang disegani, yang melihat postingan Komkia narasumbernya orang-orang Indonesianya. Wih gila, aku jadi merinding, jadi keinget kata-katanya si Om Markus itu. Wah, jadi bener nih. Berarti dengar-dengar pendaftarannya udah tutup ya? Iya. Ngangguknya kok malu-malu kayaknya. kayaknya takut ada yang mau daftar habis itu. Nggak enak nolaknya. kita even udah reopen our registration. That's why ya itu nggak malu-malu, beran. Kita udah tutup gitu. Yes. Oh. Tapi aku dengar katanya kalian target ininya pesertanya sekitar 140 sampai 160 orang. Berapa sih sekarang udah daftar? Udah lebih. Jadi sekarang as of now memang kemarin baru 5 Oktober ini tutup registration memang. Itu pun juga sebenarnya bukan 5 Oktober, aturan maunya 1 Oktober. Kita karena virtual kan ada lebih banyak limitation-nya. Kalau face to face yang pertama kali kita mau ada ini tuh memang 150-an. Tapi karena kita virtual jadi kita bikinnya jadi 100. Tapi it was such a hot response, di mana kita malahan abis 1 Oktober itu ada waitlist-nya. Makanya kita nggak buka sampai jadi 120 maksimal banget. Gitu. Oh, kenapa? Maksudnya nggak bisa lebih dari 120, kenapa? Itunya ngadat nanti ya internetnya. Maksudnya, Hopin-nya itu nggak bisa melebihi kapasitas 120 orang? Do you want me to explain this? Yes, okay. Jadi kalau misalkan kan ini kan salah satu kurangnya virtual itu mungkin sense of belonging-nya ya tadi itu yang ngomong. Jadi oh my god. Jadi to build the rapport between the participants within a group dan juga within them with the speakers. So saying that kita makanya mau memaksimumkan grup kita, maksimum satu grup 10 people. Gitu. Karena if it's bigger than that, takutnya malah nggak ngebonding satu grup. Gitu. Oh, berarti nanti dari 120 peserta ini nanti akan dipecah lagi jadi grup, small group, jadi betul. 10 orang per grup. Yes, betul. Gitu. Oh, jadi berarti that's why we can only accommodate for 120 people. Because we have 12 facilitators gitu. We are quite a small committee, but that's how is it. Yeah, got it. Karena itu bedanya kayak Elva bilang, bedanya real life, retret beneran dengan yang kita virtual ini. Like the sense of connecting to the participants memang lumayan susah. Dan kita pun memang mikir-mikir gimana caranya buat making sure they feel belong, making sure they feel welcome and being able to connect. Because it's not just this event that we want to see them. We want to see them in the future. We want to make them as our friends as well, kan. Tapi online, ada limitasinya sendiri. Jadi even from sebelum Komkia mulai ini sebenarnya kita udah mulai grup-grupnya udah kita gather. Kita udah bikin WhatsApp grup sendiri-sendiri itu loh 10 orang itu. Oh, jadi sudah ditentukan 10 orang itu siapa sama siapa aja gitu udah ditentukan ya? Jadi udah bisa mulai ngobrol, udah bisa lebih bonding, lebih dekat. Jadi pas lagi Komkia-nya itu, pas kita sharing personal group discussion gitu, udah nggak ngerasa asing gitu. Jadi opening up-nya juga lebih gampang. Oh, gitu. Aku dulu pertama kali dengar tentang Komkia ini waktu di rapat pleno tahun lalu. Benar nggak sih? Iya. Kayaknya aku lihatnya Elin sama Marvel di depan presentasiin. Dan aku kalau nggak salah inget setelah itu diputusin mau diadainnya Desember. Tapi kenapa jadinya Oktober ya? Jadinya minggu ini ya?
Kalau aku kalau nggak salah ingat sih kayaknya Desember, benar nggak ya? End of the year. Kenapa jadinya minggu ini? Jadi sebenarnya itu bukan Desember tapi Juli seharusnya. Kalau misalkan nggak virtual. Juli gitu. Tahun ini? Juli tahun ini. Berarti udah berlalu. Iya, harusnya Juli. Nah, tapi kan karena COVID, jadi kita pikir kita mundur yang ke Desember itu. Makanya mungkin tadi Kopeter ingatnya Desember. Gitu. Nah, tapi karena kan progres di Melbourne, it was lockdown. And then we feel like it will not end on December gitu. That's why we decided to make this virtual. Saying that, kalau misalkan virtual, kita kawan lagi, mendingan Desember atau Oktober, gitu. And then, we talk among ourselves, and then we come up with decision, it's better if it's virtual on October, gitu. Jadi masih tadinya dimundurin sampai Desember ini, maksudnya masih mengharapkan konferensi ini ketemu semua ya? Yes, betul. Tapi hopeless ya, nggak bisa. But it's fine. We have this virtual Komkia yang unique. It's one of its own. Yeah. And yep. Ini Komkia pertama virtual ya? Wow, keren. Jadi ini acara puncaknya weekend ini ya? Sabtu Minggu ini? Ya. Dan nggak ada lagi nanti tuh Desember itu nggak ada lagi ya? Nope. Lalu pertanyaan berikutnya nih. Kalau boleh tahu pihak mana aja sih yang terlibat dalam pelaksanaan ini, ada demi terlaksananya acara inilah. Kalian nyerempet-nyerempet ke organisasi apa aja sih? Gitu loh. Jadi pastinya yang paling utama itu KKI ada terlibat, ada AIKA, Mudika, PDKKI. Habis itu di luar organisasi itu ada organisasi dari Sydney, Perth, Brisbane, sama Adelaide. Di Adelaide ada yang namanya KKIA. Apa itu? KKIA. Oh, kayak KKI juga tapi Adelaide. Ya. Oh, kalau kita kan KKIM. Ya, benar. Oke. Terus itu A. Iya. Terus? Sydney ada PDM kakak, kayak persekutuan doa, KPA. Habis itu ada KPA. Itu masih di Sydney? Itu jadi ada 4. Jadi PDM kakak, KPA, CIC. Oh, oke. SPJ, CIC Enmore, dan juga CIC Kensington. Banyak ya? Banyak. Ini lumayan banyak. Ya. Lalu Brisbane? Brisbane ada ICF Youth. Terus di Perth ada Tom dan ICYO. Ya. Gitu. Jadi, berarti total kayaknya lebih dari 10 organisasi ya? Benar nggak? Ya. Ada 11 ya organisasi OMK-nya. Wow, gila banyak banget. Nanti di acara, lebih tepatnya begini nih. Itu yang udah dibikin grup-grup 10 orang itu, WA-nya itu mereka ngomong bahasa Inggris apa bahasa Indo? Ya. Karena kan kayak contoh mereka yang grown up dari ya misalkan mungkin Sydney punya AIK-nya sendiri gitu ya. Dan mereka mungkin nggak ngerti ngomong Indo kali ya. Pernah kalian apakah ada masuk di salah satu grup 10 orang itu nggak? Ya. Masuk ya. Nah, kalian satu grup nggak berdua ini? Beda grup. Di grup kalian masing-masing ngomong bahasa apa? Kalau aku sih campur. Oh, campur. Di aku juga campur. Oke, berarti ada yang masih ngerti bahasa Indonesia ya? Iya. Oke, kirain bahasa Inggris total. Enggak, kita campur. Ntar pembicara kita juga campur. Berarti dari pembicara yang orang Indonesia mereka diharapkan bisa ngomong bahasa Inggris juga gitu? Atau ada translatornya?
Oh ya, jadi mereka diharapkan untuk bisa 2 bahasa, cuman it's their own choice waktu mereka sharing mau bahasa apa gitu. Lalu yang peserta yang tidak mengerti menyesuaikan. Iya, dan kita juga membantu dengan kita kasih summary at the end with English gitu. Oh, oke. Ada summary-nya di akhir sesi pembicara ya? Iya, di setiap akhir sesinya, betul. Oke. Lalu, apa sih targetnya Komkia tahun ini? Pencapaian yang mau dicapai apa sih? Selain dari, apa sih maksudnya dari Komkia sebelumnya itu, Komkia kali ini, apa sih yang mau dicapai? Ellen kayak banyak deh dari sini. Ellen bisa ngomong banyak. Apa, Lin? Gimana mau ngomong apa? Oh, yeah, I thought you want to say something along the welcome remark line. Ya, tahun ini mau mencapai. Untuk kita sendiri sih kayaknya untuk yang pasti to be closer to God and His teachings and to understand Him a bit more, like a little bit more. Untuk partisipasi juga, if to open up a platform where you can each other, make more friends, and know each other's different communities as well, and know that in Australia, especially for this one, karena belonging and calling kan memang. In Australia, being an Indonesian, being a Catholic, you're not the only one having these struggles. There are other people who are feeling the same way, and hopefully that can help you relate to each other. Hopefully that can give you a bit more peace to yourself, and maybe by learning and sharing each other's experience, you can learn from each other and enrich your life, and also maybe you can bring those teachings back to your own communities and enrich their lives. Oh, intinya ya menjangkau teman-teman muda lah ya, muda-mudi yang ada entah itu sekolah, entah itu kerja mungkin di Australia ya. Satu hal nih, satu pertanyaan nih. Biasanya dari 4 kali Komkia yang sudah terlaksana dari sampai 2018 kemarin ini, biasanya usai acara ada yang jadian nggak? Ada yang buntut-buntutnya setelah acara mereka pacaran gitu, ada nggak? Ini pertanyaan konyol sih. Tapi itu tahu terbesit aja di kepalaku. Biasanya sekarang nih logikanya udah dikelompokin, udah belonging, udah ngobrol, udah deket, ada ketertarikan kan? Entah itu different state, ntar nanti at the end dia pindah state, kerja di sana atau gimana. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Oh Peter, what happens in Komkia stays in Komkia lah. Oh gitu. Iya maksudnya setelah acara Komkia ini apakah ada kisah drama yang lebih? Yeah, I mean, I feel that kita bisa imagine it, so we don't need to answer that one, I guess. Jadi biasanya kalau logika kesibukan biasanya ada ya, tapi itu terserah mereka ya. Kalian nggak akan ngelarang-larang gitu kan ya maksudnya? Apakah ada di aturannya bahkan setelah ini tidak boleh ada yang jadian begitu, enggak ya? Oh no. Nah, itu, okay. No way. Kirain. Berarti kan ya setelah dari itu kan bisa make friend from another state ya. Menarik juga betul. Ini. Emang itu salah satu yang kita mau ya tadi itu. Yang Ellen ngomong, make friends, interstate friends. Iya. Yeah. Gitu. Dan aku melihat kayaknya dari konferensi ini juga teman-teman anak muda juga bisa belajar sesuatu ya, misalkan mungkin dari another state punya event apa, itu kan bisa memunculkan ide ya. Ya menarik ini. Berarti setelah acara ini, kalau ini dipublish video kita ini, terus ternyata ada yang mau daftar lagi, bagaimana? I will kayaknya kita I will just say something. If you don't agree, let me know it. Just say it. Kalau I would think that nggak apa-apa kalau misalnya emang beneran interested banget, just
slide to our DM atau Kemana? email us Komkia. our Komkia Instagram @komkia atau bisa email kita langsung komkia61@gmail.com. Komkia 61 in one words ya? Yeah, in one word. komkia61@gmail.com. Nyambung semua. And So really IG-nya apa tadi IG-nya? Komkia. Udah. Oh, that's it. Komkia. Okay. Yeah, that's it. Okay. If you are really interested and there's a space, yeah, feel free to join in. Feel free to come. Elin ada komen? Boleh nggak? Elin setuju? Gimana, Lin? What do you think? Sama Elva? Ya maksudnya kalau kalian memang mau banget datang dan juga kayak kalian kasih tahu ke kita, ya kita masa nggak bisa bantuin. Jadi Wah. Still open ya? Oke deh, aku berasa itu aja. Sekian aja sharing kalian tentang Komkia ini. Dan by the way, Jodon itu bagian dari ininya juga ya? Sama Jovik ya? Jodon dan karena jadi kan Jodon dan Jovik dan aku kan yang pertama kali banget gitu pikirin tentang Komkia tuh kayak mau kayak gimana gitu, mau isinya mau kayak gimana, maksudnya isinya mau kayak siapa dan siapa yang mau ngebawainnya gitu. Jadi di meeting aku Jodon dan Jovik pertama kali banget itu sebelum adanya Elva dan Marvel, mereka yang ngebantuin kayak ngebikin kita bertiga jadi grup ketat dan juga understand each other lebih ketat lagi. Oh, oke. Kita bertiga, aku, Marvel, Elva yang ngebikin Komkia-nya. Oke. Sip. Terima kasih Elin, Elva sharing tentang Komkia-nya hari ini. Semoga next time kalau ada sesuatu lagi kalian bisa aku interview lagi ya. Buat jadi narasumber lagi ya. Ya, never know. Mungkin related with sama kalian kan, aku panggil lagi kalian. Nggak keberatan kan? Yes. Terima kasih ya. Terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk sharing sama kita, menjelaskan tentang Komkia. Oke, teman-teman KKI Melbourne, sekian dulu podcast Obaja kali ini. Penjelasan tentang Komkia, semoga teman-teman sedikit clear, sedikit jelas apa itu Komkia, dan kalau tahun ini kalian terlambat untuk mendaftar, mungkin 2 tahun lagi kalian persiapkan diri untuk bisa mendaftar. Oke, sekian dari kami. Saya Peter Sanjaya. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Bye-bye.